Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh kita yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, dan beliau adalah uswah dan qudwah bagi kita umat Islam, sehingga mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia itu kepada 4 golongan atau 4 tipe. Pertama, ini bisa kita lihat dari salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Kabsyah Al-Anmari. Rasulullah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar," bahwa dunia ini diperuntukkan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama adalah manusia yang diberikan oleh Allah harta sekaligus ilmu, atau dalam bahasa lain adalah ghaniyun alimun, yaitu orang kaya tetapi alim. Ini adalah afdalul manazil, yaitu golongan manusia yang terbaik, posisi manusia yang tertinggi di hadapan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, kelompok yang kedua manusia adalah abdun razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Kelompok kedua adalah orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Kalau dalam bahasa lain yang mudah kita kenal adalah alimun fakirun. Dia berilmu tetapi tidak memiliki harta. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain disebut dengan ghaniyun jahilun, orang kaya tetapi bodoh. Dan yang keempat adalah abdun lam yarzuqhu malan wala ilman, yaitu orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta maupun juga tidak diberikan oleh Allah ilmu, sehingga orang ini disebut dengan fakirun jahilun, yaitu orang yang miskin dan tetapi juga bodoh. Logika kita, saudaraku yang mulia, pasti mengatakan yang terbaik adalah orang kaya memiliki ilmu, yang terburuk adalah orang miskin bodoh. Ternyata Rasulullah mengatakan tidak. Justru yang terbaik adalah orang kaya berilmu, tetapi yang terburuk bukan orang miskin bodoh. Malah yang disebut dengan abkhasul manazil, yaitu golongan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah ghaniyun jahilun, yaitu orang kaya tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa orang kaya yang tidak memiliki ilmu disebut dengan orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak tahu bagaimana cara mempergunakan harta tersebut, bagaimana hak-hak Allah ada dalam hartanya, dan dia akan bisa melakukan sesuatu dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, tapi karena dia punya uang, punya harta, dia melakukan maksiat-maksiat yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka yang terbaik, semoga kita semua masuk dalam golongan yang pertama, yaitu orang yang punya harta tetapi juga punya ilmu. Kenapa? Karena dengan begitu kita mampu untuk menggunakan harta kita sesuai dengan keinginan yang memberi harta. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap harta kita, yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah. Saudaraku yang mulia, momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk menjadi kelompok yang pertama ini, yaitu kelompok yang kaya tetapi juga kelompok yang menjadi orang dermawan. Saudaraku yang mulia, harta yang terbaik adalah harta yang jatuh ke tangan orang-orang soleh. Dengan harta tersebut, maka dakwah Islam ini akan bisa dilaksanakan dengan baik, dan dengan harta tersebut mereka mampu untuk mendidik umat ini melaksanakan kebaikan-kebaikan dan memberikan perhatian kepada fakir dan miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Berikan kemampuan kepada para agniya, para orang kaya, terutama di kalangan Muhammadiyah sendiri, di persyarikatan kita sendiri, menjadikan momentum ini adalah momen kita untuk membersihkan harta, juga momentum bagi kita untuk melakukan rasa peduli kita kepada sesama. Andaikan orang Muhammadiyah, kaum Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, dan juga mahasiswa Muhammadiyah menggerakkan gerakan filantropi ini, gerakan kepedulian, 1.000 rupiah saja satu hari, kalau digerakkan secara terus menerus, maka insya Allah ini menjadi kekuatan umat bagi kita, menjadi kekuatan ekonomi bagi umat ini, terutama juga bagi persyarikatan ini yang bisa menunjang dakwah. Maka sebagai penutup saya ingin sampaikan kepada kita, ayo di dalam harta kita pasti punya dan memiliki hak bagi orang-orang lain. Maka tidak akan mungkin ada bangkrut, tidak akan mungkin miskin apabila kita membantu orang-orang yang memerlukan. Justru Allah berikan fakta depan mata kita. Semakin kaya orang, semakin dermawan, semakin mengeluarkan zakat, Allah berikan harta berlimpah ruah, hidupnya semakin tenang, jabatannya semakin baik, karirnya semakin melejit, dan kesehatannya semakin baik, keluarganya semakin tenang, sehingga dia betul-betul mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ingatlah, dalam harta kita ada milik orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.